Bab 206. Om Presdir terpikat gadis miskin. Kenapa sekarang kau yang menjadi diam? Kemana perginya Valeri yang membela dirinya sendiri? Bentak Arya. Aku akui aku memang laki-laki brengsek dan bodoh, karena menikahi wanita Laks sepertimu. Tapi manusia masih bisa berubah dan bertobat, tidak ada kata terlambat untuk memperbaikinya. Sekarang sudah tidak ada yang bisa diperbaiki lagi denganmu, tanda tangani surat cerai itu dan kau akan terbebas dariku. Lalu berkata, kalian berdua urus wanita itu, dan pastikan surat cerainya sudah ia tanda tangani. Ucap Arya pada kedua pengacaranya. Baik Tuan, secepatnya akan kami urus. Jawab dari salah satunya. Setelah Arya mengatakan itu ia keluar dari perusahaannya. Arya berjalan dengan langkah mantap tanpa beban, kaki panjangnya terus melangkah menuju parkiran mobil. Mobil berjalan ke arah rumah Arya. Hati Arya sedang kalut, ia sandarkan kepalanya pada sandaran mobil, dengan mata terpejam keluar butiran bening dari sudut matanya, hanya penyesalan yang tersisa, rasa rindu menyeruak dirinya tanpa kehadiran Dini lagi di rumahnya. Mobil sudah terparkir di depan pintu rumahnya. Dengan malas Arya keluar dari mobil. Saat melewati teras ia terdiam dan berdiri mematung, ia teringat bagaimana perlakuan kejamnya pada Dini, saat Dini ia hukum tidur di luar dan minta dibukakan pintu akibat kedinginan dan di luar hujan. Dengan kasar Arya memakinya, ia mendorong tubuh Dini hingga terjatuh dan tubuhnya basah oleh derasnya air hujan. Bahkan membiarkan Dini menggigil kedinginan di luar rumah. Ia masih mengingat semua kejadian itu. Butiran bening terus menetes dari pipi Arya, dengan langkah gontai ia masuk ke dalam rumah. Lagi-lagi ia melihat bayangan Dini, bagaimana ia mendorong tubuh Dini ke tembok, menamparkan, menyiramnya dengan air panas, Dini berdarah, tangisannya yang semakin dalam merintih kesakitan, dan isak tangisnya terdengar di dalam ruangan itu. Benar-benar menggema dalam benak Arya. Kau tidak apa-apa, Tuan. Suara Damar menghentikan tangisannya. Ada apa? Kau ingin memberitahu jadwal meeting? Arya menghapus air matanya. Bukan, aku ingin memberikan semua bukti mengenai wanita ular Valeri yang sudah kudapatkan. Selama ini ternyata bukti yang didapatkan Dini adalah benar, Valeri yang sudah selingkuh dengan Rico, dan jelas Damar yang terlambat mengetahui informasi. Sudah cukup. Aku tidak ingin mendengarnya lagi. Aku sudah mengetahui segalanya. Ujar Arya. Damar terdiam. Kau terlambat memberikan semua informasi dan bukti-bukti kebusukan Valeri. Aku sudah mengetahuinya karena aku sendiri melihat pergulatan mereka di apartemenku sendiri. Ucap Arya. Arya menangis. Gara-gara kerjamu lambat, aku harus kehilangan istriku. Andai kau memberikan bukti itu dari awal padaku, mungkin Dini akan masih bersama denganku sekarang. Katanya, sebenarnya ini bukan salahku Tuan. Tapi semua ini terjadi karena dirimu sendiri. Jika kau benar-benar cinta pada Dini, cinta tak harus membutuhkan seberapa banyak bukti untuk membuktikan besar cintamu. Kau seharusnya lebih memprioritaskan Dini dibandingkan Valeri. Kau harus memakai perasaan padanya bukan logika. Ujar Damar menasihati. Arya terduduk di sofa mendekapkan wajah dengan kedua tangannya. Merasakan rasa bersalah Arya pada Dini. Setelah kepergian Dini, Arya menjadi sangat pendiam dan tertutup. Bahkan saat meeting di kantor pandangan matanya kosong, pikirannya entah melayang kemana. Hingga akhirnya meeting belum selesai ia tinggalkan begitu saja. Tuan, istirahat saja. Aku akan pergi ke kantor dulu. Jika ada apa-apa hubungi aku. Saat Damar berjalan di depan pintu, Arya memanggilnya. Damar, aku minta padamu untuk kau dapatkan info tentang Dini di mana keberadaannya. Tita Arya. Akan aku usahakan, Tuan. Jawab Damar pun kembali melangkahkan kakinya pergi.
Aku sendiri yang menciptakan kebencian dalam diri Dini, karena perlakuan kasarku, dan sikap burukku padanya. Sebenarnya aku bingung dengan perasaanku yang dijodohkan dengannya. Aku sudah mengenal dia yang bekerja sebagai office girl di perusahaanku. Dari sana aku tahu hanya dia wanita lain yang bisa menyentuh tubuhku. Kata Arya. Aku merasa bersalah dan menikahinya bukan karena N4FU, untuk menyalurkan H4 seratku berpiano dengan wanita, dan dendam karena ibuku menjodohkan aku dengannya. Sebenarnya dari awal aku sudah tertarik dengannya, tapi aku egois tidak pernah ingin mengakui perasaanku sendiri. Hadirnya Valerie dalam hidupku selama 5 tahun tidak membuatku bahagia. Dulu ada saja alasan untuk menunda menikahinya karena penyakitku. Tapi setelah menikahi Dini justru aku malah menikahi Valerie yang datang dengan sudah menghamilinya. Alangkah bodohnya aku percaya begitu saja. Arya memarahi dirinya sendiri, ia mengepalkan tangan dan menonjok meja kaca di depannya. Praang! Meja kaca hancur berkeping-keping. Punggung tangan Arya dipenuhi darah segar. Busani yang mendengar, berlari mendekat dan menarik tangan Arya. Tuan Arya, apa yang Tuan lakukan? Busani begitu kesal dengan perbuatan atasannya yang melukai dirinya sendiri. Pelayan lain datang karena mendengar suara pecahan kaca. Melihat tangan Arya berdarah ia pergi ke dapur mengambil handuk kecil dan air hangat, memberikannya pada Busani. Setelah dibersihkan, Busani memberikan betadin dan membalut tangannya dengan perban. Lalu Arya berjalan dengan gontai masuk ke dalam kamarnya. Penyesalan selalu datang terlambat Tuan Arya. Aku sudah sering memperingatimu, gumam Damar yang ternyata tidak pergi, dan mengintip dari luar sambil menatap kepergiannya. Bayinya yang Dini tinggalkan kini sudah berusia 5 bulan. Dia sedang tertidur lelap di ranjang bayi. Arya datang ke kamar khusus bayi milik anaknya dan menatap bayinya dengan penuh kesedihan dan keharuan. Perlahan ia menggendong bayinya dengan hati-hati. Anaknya sama sekali tidak merasa terganggu walaupun sedang tidur dengan terlelap. Arya menangis sambil menggendong anak dalam dekapan dada bidangnya. Bisakah ayah hidup tanpa ibumu di sini? Nak, katakan pada ayah. Ujar Arya berair mata. Ayah sudah tega menjauhkanmu dengan ibumu sendiri. Kau masih terlalu kecil untuk jauh dari ibumu. Maafkan ayah yang sangat kejam ini. Tapi ayah berjanji padamu. Ayah akan mencari ibumu sampai dapat, dan kembali pada kita untuk hidup bersama-sama. Tunggu ayah untuk membawa ibumu ke rumah ini lagi. Ujar Arya mencium dahi anaknya. Anaknya saat lahir diberi nama oleh Arya yakni Arsen Revendra Daniel Pratama. Bab 207. Di perusahaan, ruangan Arya. Tubuh Arya sedang bersandar pada sebuah singgasana miliknya, menatap figura yang terdapat foto Dini di sana. Jemarinya memegang gelas berisi wine, mata itu begitu sayu, terlihat ia kurang tidur dan sangat menyedihkan. Penyesalan terus membayangi dirinya setiap perlakuan dan perbuatannya terekam jelas di otak Arya. Arya terus diam terpaku, pandangan matanya kosong, penampilan Arya sungguh kacau hari ini. Pria tampan berharisma yang biasanya selalu berpenampilan stil dan wangi, pesonanya banyak menarik klien serta karyawannya, sekarang banyak berubah, matanya tak setajam dan seangkuh dulu, mata itu meredup dan suram. Tatapannya kosong. Aghak. Di mana sebenarnya kau Dini? Ujar Arya. Aku ingin sekali membawamu ke sini. Lihatlah putra kita yang sudah berusia 5 bulan. Selama 5 bulan kau pergi meninggalkan kami tanpa pernah menemui anakmu sekalipun. Sekali saja kau datang hanya untuk melihat anakmu saja, Din. Ujar Arya yang duduk di singgasananya menatap foto Dini yang ia simpan di laci mejanya. Arya beranjak pergi dari ruangannya. Namun, di saat itu asisten Damar datang untuk memanggil Arya, yang akan dilakukan meeting 5 menit lagi. Presdir, kau akan pergi kemana?
Anda tidak bisa pergi karena 5 menit lagi meeting dengan klien PT Drytop akan segera dimulai. Ujar asisten. Tunda saja sampai besok. Aku ingin mencari Dini, siapa tahu dia ada di negara ini dan bersembunyi. Ujar Arya. Tapi Presdir, klien sudah datang dan menunggu. Kata Damar, sekali tidak, tetap tidak. Bentak Arya. Bagi perusahaan kita ini penting. Kau tidak bisa meninggalkan kewajiban di perusahaan begitu saja. Ujar Damar. Tidak ada yang lebih penting dibandingkan harus menemukan Dini sekarang juga. Informasimu selalu lambat dan belum menemukan Dini sampai saat ini juga. Ingat, Dini adalah wanita yang spesial di dunia ini. Saat dia kembali bersama denganmu, kau tidak mungkin mengajaknya hidup susah. Bayangkan jika kau bangkrut, apa kau tidak akan menghidupi istri dan anakmu dengan layak? Bujuk Damar. Arya berpikir panjang. Apa yang dikatakan Damar adalah benar. Saat itu juga Arya menyetujui untuk menghadiri rapat yang akan dilakukan. Bagaimana Tuan Arya? Apa Tuan sudah setuju dengan kontrak kerja sama kami? Tanya perwakilan dari PT Drytop. Baiklah, aku setuju. Kata Arya singkat, sambil menutup file di depannya. Damar menatap kesal Arya yang tidak ingin mendengarkan perkataannya. Ia tidak sungguh-sungguh dalam rapat kali ini. Dia langsung menyetujui tanpa meneliti terlebih dahulu seperti dulu yang sangat cerdas dalam setiap keputusan dan kerjanya. Semua kontrak kerjasamanya akan aku serahkan pada asistenku Damar, dia yang akan mengurus segalanya. Kalian bicarakan saja bersama dengan dia, keputusan yang dia ambil adalah keputusan atas izin dariku juga. Aku permisi. Arya langsung beranjak dari duduknya dan melangkah pergi, meninggalkan ruang rapat. Damar hanya bisa terdiam menahan kesal. Kau telah banyak berubah Arya. Bisa hancur perusahaanmu jika sikapmu terus seperti ini. Gumam Damar. Saat Arya berjalan menuju ruangannya, ia melihat seorang wanita cantik sedang berjalan melintas di depannya, berpenampilan menarik memakai setelan jas dan berambut lurus panjang, matanya terus mengikuti langkah wanita itu. Dini. Arya berlari kecil mengejar wanita itu yang merupakan perwakilan karyawan dari PT Drytop tadi. Namun, penglihatan Arya sudah salah karena menganggapnya adalah Dini. Dini, tunggu. Arya terus mengejar wanita itu. Si wanita yang tidak menengok atau berhenti karena tidak merasa terpanggil. Lah terus berjalan dan masuk ke dalam lift. Arya berlari mengejarnya. Ah, sial, aku terlambat. Umpat Arya buru-buru menekan tombol lift khusus miliknya. Pintu terbuka, ia langsung masuk. Setelah sampai bawah, mencari wanita itu tapi sudah tidak ada. Arya terus mencari, mata liarnya melihat sosok wanita itu berjalan ke arah luar gedung. Ia berlari kecil, semua karyawan yang berada di lobi itu menatap aneh pada kelakuan CEO mereka yang tidak biasa. Bisik-bisik karyawan pun mulai terdengar. Presdir Arya sedang mengejar siapa? Kenapa dia berlari seperti itu? Ucap karyawannya. Sepertinya ia mengejar wanita itu, yang tadi lewat. Dia bersama perwakilan lain yang berasal dari PT Drytop. Jawab karyawan lain. Coba kau perhatikan tingkat aneh CEO kita, dia yang dulu terlihat dingin dan angkuh, tampan dan perkasa, sekarang jadi berbeda perilaku dan penampilannya. Ejek karyawan. Sesets, dengar-dengar Tuan Arya sudah bercerai dengan Nona Valeri. Selain itu, ia juga ditinggal pergi oleh Dini. Dia sudah tahu jika Nona Valeri penyebar fitnah dan sudah membohongi dirinya. Ditinggal pergi oleh Dini, dia jadi stres sepertinya. Gosip karyawan itu. Wajar saja Dini pergi meninggalkan Tuan Arya. Dia pasti sangat menderita dalam rumah itu. Orang lain saja yang tega menyebar fitnah untuk Dini yang sebaik itu. Jika aku menjadi dia, aku tidak akan kuat untuk bertahan hidup. Benar,
Aku sudah menyesal dulu berbuat jahat pada dia. Ternyata dia tidak jahat sama sekali, dia adalah korban kejahatan orang lain. Dan bodohnya seisi manusia di bumi ini percaya dengan foto-foto tuduhan palsu itu. Tuan Arya dan Nona Valeri sama-sama jahat, saat Dini difitnah, Tuan Arya sama seperti dalang di balik penipuan informasi media itu. Hardiknya para karyawan terus-menerus. Dan satu lagi, ternyata Nona Valeri hamil anak dari pria lain saat itu. Apa? Kejut karyawan itu. Ekhem, suara berdeham seseorang menghentikan gosip mereka. Kalian ingin bekerja atau bergosip? Tiba-tiba Damar sudah berada di belakang mereka, bubar kalian. Bentak Damar. Dan karyawati itu langsung berhamburan ke tempatnya masing-masing, lalu Damar terus berjalan mengikuti langkah Arya yang sudah berada di depan lobi. Pintu utama lobi gedung terbuka, Arya terus berlari keluar. Petugas keamanan membungkuk memberi hormat saat CEO itu melewati dirinya. Dini, tunggu. Teriak Arya. Wanita itu berhenti berdiri di parkiran mobil dan siap membuka pintu. Dengan cepat Arya menarik tangannya. Dini, kau ingin pergi kemana? Kata Arya. Dan saat itu, wanita itu terkejut. Refleks Arya melepas tangan wanita itu karena tersadar akan wajahnya yang berbeda. Maaf Nona, kukira Anda orang yang aku kenal. Ujar Arya. Tidak apa-apa, Tuan Arya. Kata wanita itu, tersenyum lebar, dan langsung melangkah masuk ke dalam mobil. Sepertinya teman kita akan menjadi istri Tuan Arya. Kau lihat tadi bagaimana tatapan mereka bertemu. Ejek temannya yang merupakan perwakilan lain padanya dalam mobil. Hush, dia sudah beristri. Ujar wanita itu walaupun jantungnya menggebu-gebu dan pipinya memerah. Hah. Arya menarik napas panjang, dan dihembuskan kasar, wajahnya memerah menahan malu. Ayo Tuan, kita pulang. Damar yang tiba-tiba muncul dan menepuk pundak Arya. Arya hanya mengangguk. Damar menuju parkiran mengambil mobil, dan Arya masuk ke dalam mobil setelah di depan parkiran. Membawa Arya pulang adalah keputusan yang tepat dalam keadaan Arya yang tidak berjalan kondusif untuk tetap berada dalam perusahaan. Bisa saja ketika ia melihat karyawan lain, Arya menganggapnya adalah Dini. Mobil berjalan meninggalkan gedung perusahaan. Hari masih siang, dan di dalam mobil, Arya melepas jas dan dasinya kasar, hingga beberapa kancing kemeja berserakan, entah apa yang ada dalam pikiran Arya. Hatinya begitu kacau dan gelisah. Damar tidak berani banyak bertanya, ia hanya diam sambil menatap dari kaca spion mengetahui segalanya, ini yang Arya rasakan saat ini. Malam telah larut, Arya masih berada di dalam ruangan kerjanya. Alkohol sebagai teman hidupnya, dan rokok sampurna, kini tanpa ada seorang istri pun di sampingnya, keseharian Arya hanya merenung dan menyesali nasibnya sendiri. Dini, di mana kau kini? Ucap Arya dalam kemabukan. Glek, glek, glek. Meneguk botol wine. Arya terus meminum wine itu hingga habis dan melempar botol itu di sembarang tempat. Perang. Kenapa di sini hawanya panas sekali? Aku harus menemui Dini di kamarnya. Kasihan dia pasti kesepian, ucapan Arya tanpa sadar. Seakan Dini masih berada di rumahnya, ia berjalan keluar ruangan kerja menuju kamar Dini. Tempat yang jarang ia datangi selama ada Dini di kamar itu dulu. Sampai di depan pintu ia terdiam dan membuka pintu kamar perlahan. Saat pintu terbuka ia melihat sekelilingnya, tapi tidak nampak batang hidung Dini. Arya berjalan masuk dan mulai mencari Dini. Ia berjalan seperti zombie yang menakutkan bagi orang lain. Dini, kau di mana? Membuka pintu kamar mandi tapi tidak ada Dini di sana. Arya membuka lemari hanya tersisa baju-baju Dini. Ia mengambil baju itu, lalu menciuminya dan membawanya. Luar biasa air mata Arya,
Kalau dikumpulkan bisa mencapai seember besar, hahaha. Oke lanjut. Tuan Arya, Anda baik-baik saja. Pelayan wanita yang datang setelah mendengar pecahan kaca. Arya melihat pelayannya itu dengan tatapan jika dia adalah Dini. Memeluk pelayan itu. Tuan Arya, apa yang Anda lakukan? Lepaskan saya. Berontak pelayan itu. Aku tidak akan melepaskanmu lagi. Aku tidak akan membiarkanmu pergi lagi dariku. Peluk Arya semakin erat. Tuan, aku bukan Nyonya Dini. Aku pelayanmu. Tolong jangan bertindak lancang padaku. Terus dorong pelayan itu. Arya malah menarik pelayan itu dan mendorongnya ke kasur. Sehingga pelayan itu terjerembab di atasnya dengan tatapan Arya yang terlihat penuh roti, haha. Aku memiliki cara agar kau tidak pergi lagi dariku. Ujar Arya mendekat. Tuan, apa yang Anda lakukan? Jangan melebihi batas yang seharusnya, aku bukan Nyonya Dini. Pelayan itu ketakutan. Pelayan itu berteriak kala Arya menerjangnya. Tolong, Tuan, jangan melebihi batasmu. Plak. Arya ditarik oleh seseorang yang mengakibatkan ia tersungkur di lantai dengan sudut di bibir yang berdarah. Dasar bedebah. Tidak ada harga dirinya kau sebagai pria yang berani melecehkan seorang wanita tak berdosa. Bentak Damar yang datang dan tak segan memukul atasannya. Berapa kali aku katakan padamu untuk bersabar sedikit saja. Dini tidak akan ditemukan jika tindakanmu seperti ini. Bentak Damar sekali lagi. Busani pun datang dan memeluk pelayan itu yang menangis ketakutan. Tangisan dan penyesalan Arya semakin dalam, ia menangis sesenggukan, tubuhnya ikut terguncang karena tangisannya. Tubuhnya merosot terjatuh di lantai bersandar pada tembok, meraih baju Dini dan mendekapnya erat. Kenapa kau harus meninggalkan aku, Din? Kenapa kau tidak beri aku kesempatan untuk memperbaikinya? Kenapa Dini? Aku mencintaimu Din, kau yang ku cintai bukan Valeri. Tanpa adanya dirimu di sisiku, aku menderita. Teriak Arya, hingga ia menangis di lantai dengan sadar atas perbuatannya yang sudah membuat pelayannya ketakutan. Bab 208. Hari ini adalah hari persidangan penceraian Arya dengan Valeri. Arya, kenapa kau jadi berubah? Bukankah kau sangat mencintaiku? Mana Arya yang dulu, Arya yang selalu menjaga dan selalu menyayangiku? Menyentuh tangan Arya. Iya kau benar Valeri. Arya sangat mencintaimu. Tersenyum menyungging. Tapi itu dulu, Arya yang buta akan cintamu yang palsu. Tidak dengan sekarang karena aku membencimu. Menghempaskan kasar tangan Valeri. Arya, kenapa kau berkata seperti itu? Aku sangat mencintaimu. Kenapa kau meragukan ketulusanku sekarang? Itu semua karena kelicikan dan kebusukanmu sudah terbongkar, tentang kehamilanmu yang mengandung anak orang lain, merekayasa perselingkuhanmu, dan menggugurkan kandunganmu sendiri, juga kau yang menyebarkan foto-foto palsu diriku dan Dini dulu di perusahaan, hingga semua yang kau lakukan memberi kebencianku pada Dini semakin memuncak. Semua karena ulahmu. Teriak Arya. Itu semua aku lakukan karena aku sangat mencintaimu dan takut kehilanganmu, Arya. Saat dia bekerja di perusahaanmu, kau sangat dekat dengannya, bahkan kalian berduaan dalam kamar di ruangan kerjamu itu. Kau juga sama sepertiku seorang penipu yang menyembunyikan penyakitmu padaku. Kau pria yang tidak normal. Hardik Valeri. Itulah kau seorang wanita ular yang diam-diam mengetahui rahasia mangsamu. Aku bersyukur penyakitku itu sudah diketahui olehmu dengan sendirinya, sehingga aku tidak lelah untuk menjelaskan perihal ini padamu. Ujar Arya lalu berkata kembali. Seharusnya waktu itu kau bersyukur jika aku lebih memilih dan mencintaimu, daripada berpihak pada Dini. Tapi kau lebih serakah dan mementingkan egomu sendiri. Bodohnya aku telah diperalat dan dibutakan oleh cintamu. Segera cepat lakukan proses perceraian ini,
Aku tidak ingin berlama-lama, ujar Arya. Seorang pengacara mengeluarkan selembar kertas bermaterai dan menyerahkannya pada Valeri. Dengan tangan bergetar Valeri menerima surat itu, dengan sekilas ia membacanya. Apa? Kau menceraikanku talak 3. Valeri berteriak histeris tidak menerima kenyataan. Tidak Arya, aku tidak ingin kau ceraikan. Lanjutnya. Tidak ada waktu untuk menolak. Keputusanku sudah bulat dan kita sudah berada di pengadilan, kata Arya. Perceraiannya pun kini sudah selesai, dengan Valeri yang bukan menjadi istrinya lagi. Mereka sudah sah bercerai, dan menjadi orang lain, yang tidak terikat hubungan apapun. Selesai persidangan, polisi berderet masuk untuk menangkap Valeri yang akan dipenjarakan. Kami membawa surat penangkapan pada Nona Valeri atas tuduhan penipuan yang sudah dilakukan, kata polisi. Dia orangnya. Tangkap saja dia. Dia sudah banyak menipu orang lain dalam hidupnya, ujar Bu Amira yang menghadiri persidangan cerai Arya, dan menunjuk Valeri. Cukup. Dasar wanita tua tidak tahu diri. Arya kumohon, itu tidaklah benar. Kalian jangan percaya dengan wanita tua itu. Valeri berteriak histeris. Polisi memegang kedua tangan Valeri agar tidak bertindak lebih jauh, karena sudah banyak memberontak dan memberantakan meja hakim pengadilan hingga jatuh berantakan. Polisi membawa Valeri karena semua bukti-bukti sudah jelas dari kejahatannya. Tangisan Valeri semakin dalam, ia begitu frustasi. Jika Nona berbuat seperti ini lagi, dan tidak bisa menahan diri, kami akan anggap Nona telah melanggar hukum yang ditetapkan, ucap salah seorang polisi. Arya, lihat aku. Kau suamiku, kau sangat mencintaiku, bukan? Aku mohon jangan percaya pada semua bukti yang kau dapatkan itu. Mereka hanya ingin Dini kembali pada mereka dan dengan begitu mereka memanfaatkanmu. Hiks. Hiks. Semua sudah jelas. Aku tidak percaya pada perkataanmu. Lanjutkan untuk membawa dia pergi dari hadapanku Pak Polisi, ujar Arya. Baik Tuan Arya. Tapi sebelum itu, maaf Tuan, sesuai prosedur Nona Valeri akan melalui persidangan atas hukuman apa yang pantas untuk kejahatannya. Dan untuk saat ini, dia akan kami tahan, kata penyidik memberi keterangan. Silakan Pak, lakukan sesuai prosedur yang berlaku, kami hanya mengikuti. Aku tidak peduli hukuman apa yang akan dijatuhkan padanya, hanya satu hal, aku harap dia dihukum seberat mungkin, kata Arya tegas. Baiklah, jika begitu kami pamit undur diri. Baik Pak, kami akan datang sebagai saksi menuju pengadilan nanti, kata seorang pengacara Arya sambil berjabat tangan. Setelah 3 orang kepolisian pergi meninggalkan ruangan itu membawa Valeri, Arya menghampiri ibunya yang berada di sana. Selain Valeri yang dipenjara dan mendapatkan hukuman yang setimpal, sama halnya dengan Rico yang menjadi teman seperjuangannya, ia pun dipenjarakan. Ibu, panggil Arya dengan lirih. Apa aku masih anak ibu? Tanya Arya pada Bu Amira yang menatapnya nanar. Segera pergi dari sini dan jangan pedulikan dia, ucap Pak Barma menarik Bu Amira pergi. Tidak, dia adalah putraku yang sangat kubanggakan. Perasaan kasih sayang seorang ibu pada anaknya tidaklah pernah berubah seburuk apapun kelakuannya. Bu Amira menghampiri Arya dan memeluk putranya. Kau adalah putraku. Siapa yang sudah mengatakan jika kau bukan putraku? Hah? Katakan pada ibu sakit hati mendengarnya, ucap Bu Amira menangis dalam pelukan Arya. Maafkan aku ibu, aku sudah banyak memberi kalian luka yang membekas, ujar Arya menangis dalam pelukan ibunya. Tidak nak, hari ini kau sudah banyak membuktikan pada ibu jika kau benar-benar sudah membuktikan semuanya bahwa kau sudah berubah. Ibu bangga padamu, ujar Bu Amira. Dini pergi dan meninggalkan anaknya, Bu, ujar Arya. Tidak masalah, kita akan mencarinya bersama-sama,
kata Bu Amira memberikan pengertian. Arya sudah meminta maaf pada Bu Amira, dan sudah memaafkannya. Kini hanya tinggal Pak Barma yang masih enggan melihat Arya. Dengan berani dan gontai, Arya menghampiri ayahnya. Mereka saling berhadapan dengan Arya yang merasa kecil, dan Pak Barma yang menatapnya tajam. Ayah, aku tahu jika ayah sangat marah dan malu memiliki putra sepertiku. Tapi Tuhan adalah seorang yang pemaaf. Ia selalu memaafkan hambanya yang berbuat salah. Aku merasa tidak berdaya di hadapanmu, aku mohon tolong maafkan aku. Ujar Arya. Tak ada respon dari Pak Barma yang diberikan. Pak Barma melangkahkan kakinya mendekat pada Arya. Arya menyiapkan diri jika ayahnya akan memukul dia, namun ternyata bukan. Pak Barma memeluk Arya. Perasaan tenang dan hangat menyelimuti mereka yang saling memaafkan. Arya selalu menjadi putra jagoan ayah. Dia sangat hebat dalam hal apapun, dia selalu membuat diriku bangga memilikinya. Hanya saja kesalahannya pada seorang wanita, itu sudah keterlaluan, tapi ayah mengapresiasi dirimu yang ingin berubah. Ucap Pak Barma menepuk-nepuk punggung Arya saat memeluknya. Bu Amira tersenyum melihat suaminya ingin memaafkan kesalahan Arya. Hanya saja putraku ini bukan anak kecil lagi. Usianya 29 tahun dan sudah ingin menginjak kepala 3, ia juga sudah memiliki seorang anak. Apa pantas ia menangis dalam pelukanku seperti ini? Ucap Pak Barma mencairkan suasana. Membuat Bu Amira dan dirinya tertawa, dengan Arya yang menghapus air matanya merasa tersudutkan. Kini, Arya hidup bersama dengan anaknya di rumah, dengan keluarga yang selalu mendukungnya tanpa ada sosok seorang Dini, yang ia cari dengan beban yang ditanggung harus menjadi seorang ayah sekaligus ibu untuk anaknya kelak. Dengan kepribadiannya yang semakin hari semakin terpuruk dan mengkhawatirkan, ia tidak memungkinkan menjalankan perannya sebagai ayah yang baik. Arsen selalu dirawat oleh Bu Amira dengan perhatian dari Arya sedikit padanya yang sibuk mencari Dini. Arya berkaca-kaca menyadari apa yang tengah terjadi. Waktu serasa berhenti berputar dan Dini tiba-tiba menghilang meninggalkan dia sendiri. Arya sontak menangis di sana. Kau tiba-tiba pergi seperti ini, lalu bagaimana denganku? Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan, Dini? Apa yang harus kulakukan sepanjang sisa hidupku tanpa dirimu? Kau sudah janji untuk menjaga anakmu, tapi kau pergi begitu saja. Apa yang harus kulakukan? Bisakah kau kembali padaku? Ku mohon. Ucapnya dengan sedih. Aku mohon ya Tuhan. Kembalilah Dini padaku, aku ingin menebus semua kesalahanku padanya, lanjutnya dengan menghempaskan kedua kakinya di tanah. Dan cerita pun selesai, sampai jumpa di episode selanjutnya.